Cara orang tua atau suami istri mendidik anak tanpa memukul. Kini sudah jelas bahwa memukul anak untuk mendisiplinkannya tidak boleh, kecuali dalam perihal sholat. Nah, agar mama tidak memukul anak ketika sedang marah atau sedang tidak dapat mengontrol emosinya, cobalah lakukan hal berikut ini. Yang pertama, ambil waktu untuk menenangkan diri. Ketika mama dan kesal dan emosi, pasti pikiran menjadi tidak karu-karuan, tidak jernih, sangat amburadul. Alangkah baiknya untuk menenangkan diri dengan cara menjauhkan diri dari anak yang sedang membuat masalah selama beberapa menit di tempat atau di rumah yang sepi, agar pikiran kita tidak terpengaruh hal-hal yang buruk yang nantinya kita akan lakukan tidak dengan kemauan kita sendiri, atas kemauan nafsu kita saat kita sedang marah. Yang nomor 2, buatlah perjanjian. Saat emosi mama mereda, cobalah untuk membuat perjanjian dengan anak, dengan perjanjian yang halus, dengan kata-kata yang mendidik. Tetapkan hukuman untuk setiap kesalahan. Hukuman tersebut harus disetujui oleh anak maupun mama. Dengan yang pasti, tujuan tersebut tidak berpengaruh pada fisik, melainkan harus berpengaruh pada mindset atau pikiran. Karena kalau hukuman tersebut melainkan fisik, mungkin si anak akan mengingat tentang kesalahan tersebut. Tapi kalau dengan berpengaruh dengan fisik, mereka akan berpikir untuk tidak melakukannya lagi di kemudian hari. Yang nomor 3, berikan hukuman yang masuk akal. Jika mama melakukan kesalahan seperti memasangkan vas bunga atau ia berlarian di dalam rumah, kalian dapat memberikan hukuman kepada anak seperti memintanya berdiam diri 10 atau sampai 15 menit menghadap dinding. Saat anak sedang diam tersebut, mama pun memiliki kesempatan untuk meredam emosi. Jadi, berikanlah hukuman yang ringan-ringan kepada anak. Misalkan berdiri ataupun diam, tidak boleh bermain gadget ataupun yang lainnya yang sifatnya mendidik untuk anak semakin disiplin ke depannya. Yang nomor 4, minta anak untuk menulis surat permintaan maaf. Seperti halnya yang sudah dilakukan di sekolah. Ketika kalian di sekolah pasti pernah mengalami yang namanya menulis permintaan maaf hingga berapa ratus kali. Ketika anak mulai berperilaku buruk, mintalah ia untuk menulis surat permintaan maaf. Hal ini guna menyadarkan atas kesalahan yang telah diperbuat oleh si anak. Coba meminta anak untuk melakukan menulis surat permintaan maaf sebanyak 1 lembar ataupun 2 lembar ataupun 3 lembar untuk mengurangi rasa jera agar si anak tidak melakukan kesalahan kedua kalinya. Yang kelima, sabar. Tidak mudah untuk meredam emosi, apalagi jika anak sering mengulangi kesalahan yang sama. Pasti mama ataupun papa membutuhkan kesabaran yang luar biasa. Yuk, coba tanamkan banyak rasa sabar dalam diri mama. Karena mau dibuat apapun, jadi kita harus bisa mendewasakan pikiran kita. Mungkin akan membutuhkan waktu yang lama,
untuk menjadi sosok yang sangat sabar. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, mama pasti bisa. Nah, itulah hukum memukul tidak boleh dalam Islam. Kita dapat mendidik anak tanpa memukul dengan cara-cara yang sudah saya sebutkan tadi. Yuk coba dilakukan agar anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, yang taat kepada orang tua, agama, dan negara. Karena itu pasti akan membuat kita menjadi bangga sebagai orang tua dari anak tersebut.